selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah dan sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita memasuki di minggu ketiga di bulan Desember. 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan akan memasuki tahun yang baru. Biarlah setiap hari kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun ini. Langsung mau mengajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Kami bisa istirahat dengan cukup dan pagi ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan kami juga masih diberikan nafas hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah datang di hadapan-Mu. Kami siap untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, kami mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan pujian kita. Kita mau menaikkan pujian dengan judul Selamat datang Yesus Tuhanku. Ya, semangat ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam Selamat
sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayo adik-adik, kita boleh siapkan handphone kita untuk bisa scan barcode di layar ini. Kita akan menaikkan satu pujian dengan judul "Kami Bawa Pujian ke Dalam Rumah Tuhan". Mari kita masuk di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas setiap berkat-berkat yang Tuhan Yesus telah berikan kepada papa dan mama lewat pekerjaan mereka, lewat usaha mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mencukupi semua kebutuhan kami setiap harinya. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita mau menaikkan satu pujian dengan judul Firman Tuhan Ku Dengar. Hati
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sama-sama udah bersuka cita memuji Tuhan sama Lau Susinta ya. Nah sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita ambil sikap doa, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami bersyukur bisa datang lagi ke sekolah minggu online ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami punya hati yang mau mendengarkan, dan kami bisa selalu ingat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga pimpinlah saya yang bercerita, supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan menyampaikan suara-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan adik-adik sehat ya, karena Lau sedengar kan udah mulai datang lagi ke sekolah ya. Apalagi sebentar lagi kita mau menyambut libur apa? Libur Natal yang sudah kita rayakan minggu lalu ya di sekolah minggu. Nah adik-adik, Lau mau tanya nih sebelum cerita. Adik-adik familiar nggak sih dengan tempat ini? Tahu nggak ini tempat apa? Nah, iya, ini adalah gambar mall. Rame ya adik-adik ya mallnya ya. Nah, kalau ini kira-kira gambar apa adik-adik? Nih. Ini itu apa? Pasar. Rame nggak pasar ya? Rame ya. Nah, kalau yang ini apa nih adik-adik? Iya. Ini adalah gereja kita. Ingat ya adik-adik ya, walaupun udah lama nggak ke gereja. Nah adik-adik, Lau mau tanya, siapa yang pernah tersesat atau hilang atau terpisah dari orang tuanya waktu berada di tempat yang ramai? Misalnya lagi di mall nih tadi, terus pernah hilang. Oh mana mama papaku ya? Pernah nggak gitu? Nah adik-adik, biasa kalau hilang, yang sadar itu adalah mama papanya. Wah mama papa langsung, hah? Mana nih anakku nih? Anakku mana? Pasti langsung nyari anaknya ada di mana. Nah kemudian kalau di mall hilang biasanya gimana sih adik-adik? Nanti bisa datang ke Pak Sapam atau ada pengumuman ditemukan anak hilang gitu ya adik-adik ya. Waduh harus hati-hati supaya tidak terpisah dari orang tuanya. Adik-adik ada cerita nih mengenai Bapak Yusuf dan Ibu Maria, orang tua Tuhan Yesus, yang juga pernah mengalami terpisah dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, waktu itu ceritanya, mereka sekeluarga, Pak Yusuf, Ibu Maria, dan Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Mereka mau beribadah di sana. Seperti biasa waktu sebelum pandemi kita kalau Paskah datang ke gereja untuk beribadah. Jadi mereka mau ke Bait Allah. Bait Allah itu adanya di Yerusalem. Dan lumayan jauh lokasinya ya. Jadi mereka harus berjalan kaki sampai ke Bait Allah, atau ada juga yang naik keledai. Pokoknya rame-rame mereka dari rumah mereka di Nazaret berjalan kaki ke Yerusalem. Nah, sampai di sana mereka beribadah, dan setelah beribadah mereka bersiap untuk kembali pulang. Pulangnya jalan kaki lagi ya adik-adik. Waktu itu mah belum ada mobil. Kalau sekarang kan ke gereja bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa naik bis, bisa naik shuttle, bisa naik angkot. Nah kalau dulu itu gak ada, jadi mereka berjalan kaki atau naik keledai. Nah terus mereka semua pulang, berjalan pulang. Adik-adik saat sudah lumayan jauh, apa yang terjadi? Ibu Maria dan Bapak Yusuf sadar bahwa Tuhan Yesus tidak ada di rombongan mereka. Hah, Tuhan Yesus kemana? Terus mereka panik, mereka cari, tanya-tanya ke saudara-saudaranya, tanya-tanya ke orang-orang yang berjalan bersama mereka. Ada yang lihat nggak Tuhan Yesus di mana? Tapi ternyata tidak ada. Yesus tidak ada di rombongan itu. Wah, akhirnya mereka berpikir, sepertinya Yesus tertinggal di Bait Allah. Jadi mereka jalan balik jauh sekali, panik. Iya, panik. Ibu Maria panik mencari, dan sampai di Bait Allah. Bait Allahnya kan besar ya. Mereka mencari, dan wah cari kemana nih Tuhan Yesus nih? Aku udah panik banget nih Bu Maria katanya. Nah terus ternyata Tuhan Yesus
ada di suatu tempat. Ibu Maria melihatnya. Di mana dia? Dia sedang ngobrol dengan orang-orang dewasa. Dia sedang ngobrol dengan ahli-ahli agama dan para imam di bait Allah. Wah, orang-orang yang sudah dewasa yang sangat mengerti Alkitab. Tapi apa adik-adik? Semua orang di situ kagum, kaget karena Tuhan Yesus yang saat itu berumur 12 tahun loh, baru 12 tahun, dia bisa menjawab pertanyaan, dia bisa ikut berdiskusi mengenai Alkitab, dan dia juga selalu memberikan pertanyaan yang kritis, pertanyaan yang wah, hebat loh. Bahkan para imam di situ terkejut bahwa ada seorang anak yang sudah bisa paham firman Tuhan sampai segitu. Nah, lalu Ibu Maria yang kaget langsung menghampiri Tuhan Yesus. Aduh, kamu kemana aja? Bikin kaget, bikin takut. Kenapa kamu tidak ikut pulang? Duh, udah dicariin kemana-mana. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Wah, jawaban yang sangat tidak terduga ya adik-adik ya. Tuhan Yesus menjawab seperti itu. Nah, saat itu Ibu Maria dan Bapak Yusuf terkejut. Tapi saat itu juga mereka tahu dan mereka akhirnya paham bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar anak Allah dan juru selamat yang telah lahir diberikan ke dunia oleh Allah. Nah, lalu Tuhan Yesus pun tetap ikut pulang mama dan papanya karena dia tahu dia punya orang tua di dunia ini yang sudah Allah berikan yang harus dia taati. Lalu Tuhan Yesus pun mereka pulang dan mereka sama-sama kembali ke Nazaret. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu rindu mendengarkan firman Tuhan dan berdiskusi ngobrol mengenai firman Tuhan. Jadi dia mau berada di antara imam-imam itu, bertanya, berdiskusi, bertukar pendapat. Karena hatinya begitu rindu untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik gimana? Adik-adik ada gak sih rasa rindu untuk aku setiap hari Minggu, Lause, aku pengen datang cepet-cepet ke sekolah Minggu. Pengen banget dengar firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga berharap adik-adik bisa punya hati yang seperti dia, yang rindu mendengar firman Tuhan. Lalu membagikannya kepada orang lain, ceritakan lagi dan juga melakukannya melalui kebaikan dan sikap hidup adik-adik. Oke adik-adik, mau ya seperti Tuhan Yesus yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 5. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa kembali beraktivitas, tapi jangan lupa adik-adik tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi minggu depan harus kembali lagi ikut sekolah minggu. Harus rajin sekolah minggunya, jangan sampai bolong-bolong. Dan jangan lupa juga kalau di rumah selalu berdoa sama keluarga ya. Oke, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami dengar. Kami hari ini belajar bahwa Tuhan Yesus sebagai anak-anak begitu rindu mendengarkan firman Tuhan, begitu rindu untuk selalu membicarakan firman Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang pimpin kami, berikan kami hati yang rindu, yang mau mendengar firman-Mu selalu, berikan kami hati yang terbuka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melanjutkan kegiatan aktivitas kami juga besok akan kembali bersekolah lagi Tuhan. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang jaga kami, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bye adik-adik. See you. God bless you. Adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan? Apakah semua sudah tanam di dalam hati? Ya, apa yang sudah kita dengar
kita harus ingat dan kita tanam di dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan itu akan terus bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup adik-adik. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari pagi dan sampai sekarang. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Bapa, terima kasih sebagai tanda ucapan syukur kita atas pimpinan Tuhan buat ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan sikap doa ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memimpin, menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Lewat ibadah ini kami boleh diberkati. Bapa, Kau berkati kami Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai kami. Biarlah seluruh ibadah kami pada hari ini boleh memuliakan nama Tuhan dan juga boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Bye-bye.